Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai dimension pada aplikasi AutoCAD. Dimensi pada gambar berfungsi untuk memberikan keterangan ukuran maupun keterangan material dan lain sebagainya pada gambar yang kita gambar pada aplikasi AutoCAD. Nah, untuk membuat dimensi ya, kita bisa menggunakan shortcut DLI. Dan membuat diklik pada gambar yang ingin diberikan keterangan sesuai dengan keinginan kita. Contoh ukuran dari teks maupun panahnya ini tidak sesuai dengan proporsi gambar. Kita bisa mengeditnya pada shortcut D ya. Untuk di sini kita bisa melihat ya, Ibu sudah membuat berbagai macam skala yang sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Di sini untuk dimensi ini yang digunakan adalah yang bernama skala side plane. Ya, kalau misalkan kita mau merubah ukuran dari sini, kita bisa menggunakan shortcut D spasi. Nah, di sini udah banyak ya dimensi-dimensi yang sudah Ibu buat. Contohnya untuk yang pertama ini kita akan merubah ukuran dari teks dan juga arrow simbol and arrow-nya. Jika kita hanya ingin merubah atau memodifikasi, kita bisa klik modify. Di sini ada line, simbol and arrow, text, fit, gambar unit, alternative unit, dan clearance. Tidak semua akan Ibu bahas, namun untuk yang sering dan yang penting untuk kita rubah adalah di simbol and arrow. Di sini kita bisa mengubah bentuk dari arrow-nya ya, dari panahnya. Dan juga bisa mengatur ukuran dari panahnya ya. Arrow size itu ukuran panahnya. Jadi kita bisa rubah ini, misalkan sesuaikan. Untuk denah mungkin kisaran ukuran 15, 10 sampai 20. Untuk denah skala 1:100. Kemudian hanya itu saja yang kita rubah untuk di simbol and arrow, yaitu arrow size, dan jika misalkan mau merubah tanda panahnya bisa dipilih sesuai keinginan. Kemudian yang penting untuk kita rubah lagi adalah teks. Di sini teksnya kita bisa atur ya ketinggiannya. Kurang lebih ukurannya sama dengan panah. Jadi kalau misalkan panahnya sekitar 10 sampai 20 ya, teksnya juga sama. Kita bisa ngelihat di sini ya, tadi panahnya kita rubah, dia langsung mengecil. Jadi yang terlihat besar hanya teksnya saja. Kita rubah misalkan ukurannya 15 juga ya. Nah, jadi akan muncul seperti ini ya, mengikuti. Kemudian untuk penempatan teksnya ya, yang vertikal, center tuh berarti ada posisinya dari tengah seperti ini. Kalau above posisinya di atas ya, below posisinya di bawah. Ya, kalau misalkan di job sheet sebenarnya tidak ada ketentuan khusus, tapi untuk uji kom atau misalkan kita menyesuaikan dengan job sheet yang diberikan oleh guru, maka sesuaikan gitu ya. Kemudian itu saja yang dirubah. Kemudian kalau misalkan ada teks yang ingin seperti ini, berarti kita pilihnya yang eliminate with dimension line. Tapi kalau misalkan kita ingin tetap horizontal, pilih yang horizontal. Kemudian di primary units, misalkan untuk dimensi yang kita gunakan adalah sentimeter. Sentimeter sendiri adalah dimensi yang sudah termasuk detail ya, jadi tidak perlu precision untuk dimensi tersebut. Jadi kita pilih 0 saja. Kalau misalkan di sini ada 0,00, jadi panjang ya, sehingga keterbacaan dari teksnya jadi kurang. Jadi kita pilih yang 0 saja. Kalau sudah, kita pilih 0. Oke. Dan kita bisa lihat dia berubah mengikuti dari ukuran
yang sebelumnya kita input ya. Misalkan ini teksnya kurang besar, kita bisa besarkan lagi sedikit ya. Teksnya kita jadi 20 misal. Oke. Nah, masalahnya kalau misalkan tali ukur ini ya atau dimensi ini kita gunakan untuk gambar detail, pasti ukurannya jadi terlalu besar. Contoh kita ingin mendetailkan ukuran kusen seperti ini. Nah, jadi terlalu besar dan menumpuk sehingga keterbacaan dari gambarnya kurang. Apa solusinya, Bu, untuk membuat seperti ini? Ya, kalau terjadi seperti ini, solusinya adalah membuat dimensi baru. Gimana caranya kita buat ya? Kita masuk ke menu ya, dimension lagi. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat baru, kita pencet new. Nah, ketika new ini kita bisa memberi nama di sini misalkan skala contoh. Untuk kusen. Karena nanti ada menggambar kusen dengan gambar yang lebih kecil. Start with itu jadi dimulainya dari mana di contohnya gitu, si dimensi yang akan kita buat ini. Ya kalau sudah continue, nanti akan muncul ya seperti ini. Kita bisa ngatur, kita atur lagi saja. Misalkan ini arrow size-nya kita ganti jadi 2 ya, karena lebih kecil. Teksnya kita ganti jadi 4 misal contohnya. Oke. Kalau sudah kita close ya, kita lihat perbedaannya. Yang tadinya besar jadi kecil. Nah, ini kan jadi keterbacaannya jadi lebih mudah ya. Dibandingkan yang sebelumnya. Bu, kalau ini kecil, jadi yang sebelumnya ikut kecil dong? Enggak, karena dimensi ini dan dimensi ini berbeda. Berbedanya di mana? Di namanya ya. Kalau misalkan kita mau mencari dimensi yang side plan tadi di mana? Kita bisa lihat di sini. Side plan. Mana tuh ya? Nah, nih. Kalau misalkan ini kita ganti ya dengan skala side plan, besar, jadi keterbacaannya kurang. Ya, kalau misalkan Bu, saya sudah terlanjur membuat dimensinya, kemudian saya ingin merubah dimensinya dengan dimensi yang baru telah saya buat. Caranya diseleksi ya, diseleksi kemudian kita pilih dia tuh mau ke skala apa. Tadi kan namanya skala contoh ya. Itu untuk penggunaan dimensi dalam berbagai ukuran gambar ya. Jadi ada gambar yang besar, ada yang gambar yang kecil, dimensinya juga kita sesuaikan. Jangan sampai keterbacaannya jadi kurang sehingga informasi yang mau disampaikan dari gambar kita tidak tersampaikan. Begitu untuk video kali ini. Mungkin mudah-mudahan berguna. Untuk selanjutnya materinya kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.